Kemenkumham Banten Jawara berasal dari julukan yang didapatkan Banten, yaitu Tanah Jawara. Setelah para Jawara alias pendekar atau jagoan bersatu padu berjuang mengusir penjajah. Di era revolusi industri 4.0, saat ini kami bukanlah para Jawara atau pendekar yang berjuang melawan penjajah, namun kami pendekar yang bersatu padu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hari demi hari berlalu. Langkah demi langkah terlewati. Pasang dan surut, pertemuan dan perpisahan mewarnai sepanjang tahun 2024. Semua dilewati tak sendiri, tidak masing-masing, namun bergandeng tangan di antara seluruh jajaran, bersatu padu menghasilkan harmoni menggapai prestasi. Di sepanjang tahun ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus berupaya untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Termasuk di dalamnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan 19 satuan kerja di bawahnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menjalankan peran pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian guna memastikan kondisi dan situasi tetap kondusif sebagaimana mestinya. Satu tujuan akhir adalah memberikan pelayanan secara profesional, akuntabel, bersinergi, transparan, dan inovatif kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Banten. Pergantian kepemimpinan ini tidak merubah harmoni, sinergi, dan kolaborasi yang terjalin di kantor wilayah Banten sepanjang tahun 2024. Dibuktikan dengan ditorehkannya 11 prestasi gemilang, baik yang diberikan oleh instansi eksternal maupun unit pusat Kementerian Hukum dan HAM. Prestasi yang diraih sejalan dengan pencapaian kinerja kantor wilayah Banten. Dengan 28 dipa kantor wilayah Banten berhasil meraih capaian 125,26% pada indikator kinerja, meraih 80,19% realisasi anggaran, dan 91,96% nilai kinerja anggaran. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM berhasil membawa sekitar 159,2 miliar PNBP-AHU, berhasil mengharmonisasi sebanyak 40 raperda dan 101 raperkada, berhasil menyelesaikan 529 bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Kemenkumham Banten juga berhasil membawa 126 desa atau kelurahan sadar hukum dan pengukuhan 80 desa atau kelurahan. Keberhasilan pelaksanaan ranah HAM pada 9 pemerintah daerah dan 7 kabupaten kota meraih predikat peduli HAM. Tak kalah gemilang, sebanyak 13.883 permohonan kekayaan intelektual datang dari kantor wilayah Banten dengan membawa PNBP sekitar 17,9 miliar rupiah. Kemenkumham Banten berhasil menerbitkan sekitar 161.016 paspor dan 16.936 dokumen izin tinggal dengan PNBP sekitar 131,7 miliar rupiah. Pengawasan keimigrasian terus aktif dilakukan guna menjaga kedaulatan negara Indonesia. Pada tahun 2024, kantor wilayah Banten berhasil memberikan 325 tindak administratif keimigrasian dan melakukan 383 kegiatan pengawasan keimigrasian. Pada divisi pemasyarakatan, Kemenkumham Banten berhasil memberikan remisi dengan total 12.872 remisi, membawa 4 dari 8 napi teroris untuk mengucapkan janji setia NKRI, memberikan 256 narapidana pelatihan bersertifikat, dan 471 narapidana bekerja produktif. Kemenkumham Banten juga berhasil memberikan sebanyak 2.276 hak integrasi. Selain itu dilakukan pemeriksaan tes urin kepada 517 pegawai dan 660 narapidana
serta melakukan penggeledahan sebanyak 392 kali. Tahun 2024 ini juga menjadi tonggak bersejarah bagi peningkatan pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat. Mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham Banten memberikan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat pada Festival Layanan Hukum dan HAM Banten di LPKA Tangerang. Dengan fokus memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tonggak kepemimpinan mungkin berganti, namun muara tujuan tetap satu. Tangan tetap bergandeng, hati tetap terjalin. Tahun 2024 mungkin sudah berakhir, namun harapan masih terus dimiliki guna menyongsong tahun 2025 dengan kebersamaan mewujudkan Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang lebih bersinergi, harmonis, untuk pelayanan yang semakin pasti.